لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini dengan izin inayah, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah menuju ke masjid ini dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang diridai, yang mendapat petunjuk pada hari ini. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum turhamun. Kerjakanlah hai umat mukmin kebaikan agar kalian mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang potongan hadisnya karena panjang adalah sebagai berikut: wa man yassara an mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menggampangkan urusan orang-orang yang berada pada satu kesulitan, Allah akan membalasnya dengan menggampangkan untuknya urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kedua naskah ini, kedua dalil ini adalah merupakan satu petunjuk yang penting bagi kita sebagai umat Islam, umat mukmin, untuk berupaya membangun dan menciptakan masyarakat mukmin, baik dalam skup kecil, terutama di dalam diri kita sendiri, ataupun di dalam masyarakat. Dan untuk membangun keimanan dan kesalehan ini adalah hendaknya berupaya agar maslahat-maslahat yang sifatnya individu itu tercapai, dan selanjutnya maslahat-maslahat yang sifatnya golongan atau jamaah ya adalah juga tercapai. Nah, maslahat-maslahat ini ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya sunnah. Yang fardu atau wajib dikatakan fardu ain, dan sunnah dikatakan sunnah ain. Ya. Kemudian yang fardu untuk kepentingan jamaah kita kenal dengan fardu kifayah.
kemudian ada juga yang merupakan sunnah kifayah. Nah, bagaimana wujud daripada fardu ain itu sendiri? Kita tahu seluruh yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban syariat Islam, individu yang harus kita tunaikan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, maka itu adalah fardu ain. Maka tersebutlah salat 5 waktu adalah fardu ain, adalah wajib bagi setiap insan, ya. Ibadah Ramadan adalah fardu ain bagi setiap mukmin muslim 1 kali 1 tahun. Kemudian ibadah haji bagi yang mampu dan mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya dan sudah sampai pada batas haul atau 1 tahun. Inilah yang merupakan kewajiban-kewajiban fardu ain dan kewajiban lainnya yang tidak berhubungan dengan ibadah, akan tetapi berhubungan dengan tanggung jawab yang mesti kita kerjakan, seperti tanggung jawab seorang bapak atas masa depan anaknya adalah merupakan fardu ain. Adapun fardu kifayah adalah kemaslahatan yang bisa kita capai dalam rangka membangun tatanan sumber daya manusia dan membangun tatanan yang sifatnya pembangunan fisik, infrastruktur dan seterusnya, tetapi berdasarkan atas landasan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berkenaan dengan fardu kifayah ini, kita tahu yang pertama sering kita dengar misalnya adalah mengurus jenazah, maka itu adalah merupakan fardu kifayah. Tetapi adalah satu contoh kecil saja, ya, membentuk keahlian atau ya membentuk tim ahli adalah merupakan fardu kifayah. Ya, misalnya dalam satu masyarakat akan dibangun sesuatu, taruhlah membangun irigasi dan seterusnya, maka pembangunan irigasi ini adalah fardu kifayah. Apabila sudah dikerjakan oleh sekelompok orang yang dipercaya, maka yang lain terbebas. Tetapi kalau tidak ada yang membangun, maka itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Kerusakannya adalah kerusakan bersama dan dosanya adalah menjadi dosa bersama. Jadi menjadi pakar adalah merupakan satu tanggung jawab fardu kifayah. Orang menuntut ilmu pengetahuan sampai alim dengan hukum-hukum agama adalah fardu kifayah. Tidak hanya itu, berkenaan dengan keahlian lainnya, ilmu pengetahuan lainnya, ilmu pengetahuan umum, dan memilih juga adalah menetapkan kepemimpinan nasional juga adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada ya sudah selesai. Ya, dan fardu ain bagi orang untuk memilih. Baik, yang lain yang merupakan fardu kifayah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak semua orang mampu mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Harus dia memiliki kapasitas yang mampu melarang dan tidak berbahaya apabila dia melarang. Nah, dalam hal ini terutama adalah pemerintah yang merupakan tugas utama daripada fardu dengan seluruh aparatnya. Orang tua bagi anak-anaknya adalah merupakan mereka yang memiliki tanggung jawab itu, ya, merupakan tanggung jawabnya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Penegakan hukum, baik itu penegakan hukum syariah ataupun penegakan hukum positif yang disepakati orang bahwa itu adalah baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu juga harus diupayakan. Pengentasan, baik itu pengentasan dari kemiskinan menjadikan orang-orang yang duafa menjadi kehidupannya lebih baik, ataupun pengentasan terhadap bencana dan seterusnya. Itu adalah wajib dilakukan oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan memiliki kapasitas seperti itu. Yang jelas, perpaduan antara fardu ain dan fardu kifayah membuat suatu tatanan
yang utuh yang dalam syariat Islam adalah dituntut. Oleh karena itu, tidak heran kalau para ulama bahu-membahu dengan umara, para pemimpin, untuk mencapai suatu kemaslahatan yang besar, yang kadang-kadang di dalam mencapai kemaslahatan itu harus melalui hal-hal yang sulit dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang paling besar adalah mengenai pengentasan penyakit yang merebak ini. Ya, tentu tidak bisa tercapai kalau hanya para pemimpin saja yang melakukan itu. Maka para ulama harus memberikan dukungan, dan fardu kifayah pada para ulama, hukumnya bagi mereka berdosa apabila tidak mendukung gerakan-gerakan pengentasan yang demi mencapai kemaslahatan umat, ketenteramannya, walaupun harus mereka mengadakan ijtima' kembali dan beristihad konsensi, beristihad secara jamaah harus dilakukan sehingga ada pembagian jarak, ya, ada di dalam salat, sehingga ada ketentuan-ketentuan hukum agama yang selama ini merupakan hal yang normatif yang tidak pernah dilanggar, akhirnya menjadi satu ketentuan yang kita harus menerimanya. Kenapa? Karena fardu kifayah kepada para ulama untuk membantu para umara mengentaskan. Jadi jangan kita heran dan jangan kita celah para ulama seluruh dunia, ya, di berbagai negara kalau mendukung gerakan-gerakan vaksin, gerakan-gerakan lain, karena itu harus dilakukan, karena ini adalah merupakan perintah agama untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, damai dan tenteram. Menggapai maslahat fardu ain adalah hal yang merupakan tuntutan individu setiap insan mukmin. Maka dengan upaya dari fardu ain yang kita jaga, maka insan takwa akan lahir, orang yang saleh akan lahir, orang yang tekun akan lahir, orang istiqamah akan lahir, orang yang bermartabat dan berakhlak mulia adalah akan lahir di dalam tatanan kemasyarakatan. Karena setiap individu apabila sudah mengupayakannya adalah merupakan elemen keberhasilan bagi kelompok atau jamaah. Kemudian yang kedua adalah menggapai maslahat fardu kifayah, adalah hal yang menjamin tercapainya baldatan tayyibatan wa rabbul ghafur, adalah negeri yang mulia dan baik dan damai, sedangkan Tuhan disembah di dalamnya. Kenapa? Karena fardu kifayah ini adalah bagian daripada kewajiban umat-umat yang terbatas, yang memiliki jabatan, yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki harta benda, yang memiliki pengaruh, yang memiliki keahlian. Apabila mereka bersatu padu, ya, mewujudkan hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan masyarakat, maka ia telah menjadi seorang mukmin yang sejati yang mengetahui tanggung jawabnya. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada nilai kebaikan bagi kebanyakan dari seruan-seruan yang diserukan oleh orang, kecuali bila mereka itu yang menyeru pada sadaqatin, pengentasan dengan sedekah atau pengentasan kepada kaum fukara dengan bantuan, atau ma'rufin, atau membangun hal-hal yang bagus, yang baik itu SDM ataupun infrastruktur. Kemudian au islahin bainan nas, atau mempertautkan mereka-mereka yang berselisih. Ketiga sendi ini adalah sendi tercapainya menciptakan masyarakat yang saleh. Dan apabila ini ada dalam suatu masyarakat, maka insya Allah masyarakat itu akan utuh, masyarakat itu akan damai,
masyarakat itu kan saling menghargai dan maju dan membangun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.